gokil ya, sampai hasil pemeriksaan rumah sakit saja itu sangat berpihak ke si pelaku gitu. Kasus perundungan di kalangan pelajar Indonesia belakangan ini lagi jadi sorotan banget nih. Dan salah satu kasus yang belakangan ini lagi viral adalah kasus perundungan yang dilakukan oleh beberapa siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Saya rasa itu adalah kasus perundungan yang cukup parah karena saat ini korbannya juga masih dalam perawatan. Tapi hari ini saya tidak akan membahas kasus perundungan itu, tapi saya akan membahas kasus perundungan lainnya yang juga tidak kalah heboh dan menarik untuk kita bahas. Karena saya menemukan beberapa kejanggalan dan saya rasa ada beberapa pihak yang mencoba mengintervensi kasus ini agar kasus ini dihentikan. Ini adalah kasus perundungan yang dialami oleh seorang anak SD. Bahkan si korban saat ini mengalami kebutaan setelah matanya dicolok, diduga dilakukan oleh kakak kelasnya. Korban berinisial SAH berusia 8 tahun kelas 3 SD di Gresik, Jawa Timur. Kejadiannya terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023. Pada saat itu, sekolah korban sedang mengadakan acara perlombaan 17 Agustus di halaman sekolah gitu. Nah, si korban bersama teman-temannya pada saat itu sedang bermain lah seperti biasa. Menurut keterangan sang ayah bernama Arif, 36 tahun, pada saat anaknya sedang bermain di halaman sekolah bersama teman-temannya, anaknya ini tiba-tiba ditarik dan diseret oleh siswa lainnya yang diduga merupakan kakak kelasnya ke sebuah lorong sekolah. Di situ anaknya dipalak, uang jajannya diminta oleh si pelaku. Nah, karena pada saat itu si korban ini menolak untuk memberikan uangnya kepada si pelaku. Nah, si pelaku ini kayaknya kesel, emosi dan langsung mencolok mata korban menggunakan tusuk pentol yang tajam yang terbuat dari kayu itu loh. Korban kemudian menangis histeris dan lain sebagainya. Singkat cerita, si korban kemudian diantar pulang oleh tetangganya. Dan saat diantar pulang pun si korban sudah dalam berlumur darah gitu ya. Karena matanya dicolok gitu menggunakan tusuk pentol yang tajam yang terbuat dari kayu gitu. Dan korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit yang pertama, korban dirujuk ke rumah sakit yang kedua. Di rumah sakit yang kedua, korban dirujuk lagi ke rumah sakit yang ketiga. Jadi korban ini sampai dirujuk 2 kali oleh rumah sakit. Pasca kejadian itu, hingga saat ini korban masih belum masuk sekolah karena memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Kondisi penglihatannya terus mengalami penurunan. Bahkan menurut orang tuanya, matanya katanya mengalami kebutaan. Selain itu, korban juga mengalami trauma, ketakutan, bahkan sampai nggak mau bicara. Maka dari itu, orang tua ini kesulitan untuk menggali informasi dari korban karena memang korban nggak mau ngomong sama sekali. Korban nggak mau menceritakan kronologi kejadiannya seperti apa, kemudian pelakunya siapa gitu. Jadi memang agak kesulitan karena korban memang ketakutan untuk berbicara. Ayah korban juga meminta bantuan sekolah untuk membuka rekaman kamera CCTV di TKP untuk mengetahui sebenarnya siapa sih pelakunya. Tapi ternyata pihak sekolah tidak kooperatif. Pihak sekolah malah cenderung menutup-nutupi kasus ini dan terkesan melindungi si pelaku gitu dengan mereka tidak mau memberikan rekaman kamera CCTV kepada si ayah korban. Dari situ saja sebenarnya udah janggal, ada aneh pihak sekolah terkesan menutup-nutupi sesuatu gitu. Nah, melihat kondisi anaknya yang sudah seperti itu, anaknya mengalami trauma, mengalami kebutaan, kemudian di sisi lain pihak sekolah juga tidak mau membantu, tidak mau kooperatif gitu. Akhirnya si ayah korban ini melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan saat proses penyelidikan kasus ini sedang berlangsung, muncul beberapa kejanggalan sekaligus juga keanehan yang dialami oleh pihak keluarga korban. Misalnya saja tadi yang pertama, pihak sekolah terkesan tidak kooperatif. Pihak sekolah terkesan menutup-nutupi sesuatu dan terkesan melindungi si pelaku. Menurut keterangan orang tua korban, muncul intervensi dari beberapa pihak agar kasus ini dihentikan saja. Intervensinya bahkan sudah dalam tahap ancaman, di mana ayah korban diancam akan dipecat dari pekerjaannya. Jadi ayah korban ini diketahui merupakan seorang sekdes, dan dia diancam oleh camatnya kalau dia tidak menghentikan kasus ini maka dia akan dipecat. Ayah korban merasa heran karena kasusnya saja belum jelas, pelakunya saja belum diketahui siapa, tapi kok sudah banyak pihak-pihak yang meminta dirinya untuk menghentikan kasus ini. Ini kan janggal, ini kan aneh ya. Ini sekaligus juga membuat banyak warganet akhirnya ngerasa penasaran gitu, kira-kira siapa sih pelakunya, kok terkesan powerful sekali. Kenapa banyak sekali pihak-pihak yang mencoba mengintervensi kasus ini? Jangan-jangan si pelakunya ini adalah anak dari orang yang berpengaruh. Kemudian kejanggalan lainnya dalam kasus ini adalah hasil pemeriksaan MRI dari pihak rumah sakit. Keterangan dari pihak rumah sakit jadi intinya gini, pihak rumah sakit belum berani menyimpulkan kalau mata si korban ini mengalami kebutaan karena faktor kekerasan ataupun karena matanya dicolok. Karena mereka tidak menemukan tanda-tanda itu. Karena berdasarkan pemeriksaan mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka juga bahkan bilang katanya mungkin saja mata si korban ini mengalami kebutaan karena faktor lainnya, bukan karena dicolok. Intinya seperti
seperti itu. Lagi-lagi ini membuat warganet begitu heran, kayak gokil ya, sampai hasil pemeriksaan rumah sakit saja itu sangat berpihak ke si pelaku gitu. Masalahnya si korban ini kan mengalami kebutaan setelah matanya dicolok gitu. Nah, kok bisa-bisanya hasil pemeriksaan rumah sakit bilang katanya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan bisa jadi penurunan penglihatannya itu karena faktor lain. Ini kan aneh bin janggal gitu. Lantas mungkinkah ada upaya intervensi kepada pihak rumah sakit? Ya kita nggak tahu. Ya ibarat kata gini, melihat fakta bahwa selama ini ada beberapa pihak yang mencoba mengintervensi kasus ini agar kasusnya dihentikan, saya rasa bukan tidak mungkin juga ada intervensi kepada pihak rumah sakit yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ya, lagi-lagi kita nggak pernah tahu. Dan saat ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan saksi, di mana mayoritas saksi yang diperiksa ini merupakan kakak kelas korban. Mereka ini dikumpulkan di balai desa, didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Jadi dimintai keterangan lah oleh polisi satu-satu. Termasuk guru-gurunya juga ikut diperiksa, jadi total saksi yang diperiksa sekitar 156 orang. Selain itu, saat ini korban juga sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog. Dan ada sedikit titik terang karena saat ini korban sudah mau speak up, sudah mau angkat bicara. Jadi pada saat suasana santai, korban dan ibunya ngobrol biasa dan ibunya diam-diam itu merekam percakapan mereka. Jadi ibunya mencoba menggali informasi dengan bertanya siapa pelakunya dan kronologinya bagaimana, dan si korban ternyata memberikan ciri-ciri pelakunya, dan saat ini pelakunya sih katanya sudah diketahui siapa. Menurut informasi yang saya dapatkan saat ini si pelakunya ini sudah dalam pengawasan Komnas Perlindungan Anak. Menurut korban, ciri-ciri pelaku itu setiap hari dia selalu diantarkan oleh ibunya menggunakan sepeda motor berangkat sekolah, dan pelakunya merupakan kakak kelasnya, itu kelas 4. Menurut keterangan sang ayah, selama ini anaknya diduga terindikasi menjadi korban bully ataupun perundungan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Selama ini si korban kerap kali dipalak ataupun uang jajannya diminta oleh si pelaku. Bahkan menurut si ayah, kalau si korban ini diberi uang jajan Rp10.000, uangnya diambil semua oleh si pelaku. Dikasih uang Rp7.000, uangnya langsung diambil semua oleh si pelaku. Sehingga nggak jarang si korban ini nggak jajan karena uangnya udah habis diambil oleh si pelaku. Irisnya, aksi perundungan tersebut terjadi di lingkungan sekolah dan luput dari pengawasan guru-guru. Sekarang kalian bayangkan, pelakunya kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD saja sudah bisa berperilaku seperti seorang preman gitu. Malak, mintain duit orang, ngambil hak orang gitu. Masih kelas 4 SD, bayangin kalau ini anak, kalau udah SMP, SMA, dan seterusnya. Ini kan menunjukkan betapa rusaknya mentalitas generasi muda Indonesia saat ini. Ya, kita doakan semoga korban lekas pulih, kembali sehat seperti sedia kala, dan kemudian juga bisa recovery dengan baik ya, sembuh dari traumanya, bisa kembali sekolah, dan semoga korban dan juga keluarganya mendapatkan keadilan dari kasus ini.